Saudara-saudara Kristus, hari ini kita merayakan Minggu ke-12 tahun liturgi B. Dan pembacaan hari ini memberitahu kita Kristus, Jesus Kristus Allah. Dia satu Allah yang cinta, yang jadi manusia, mati untuk manusia, supaya manusia tidak hidup untuk sendiri, but hidup untuk dia. Supaya manusia tidak hidup dalam daging, tapi dalam roh. Supaya manusia jadi penciptaan baru dalam dia. Dan supaya manusia cinta satu sama lain, macam dia cinta kita. Supaya manusia jaga penciptaan dia, cinta dan jaga penciptaan dia. Pembacaan pertama memberitahu kita Allah yang mencipta laut. Pembacaan pertama memberitahu kita Allah mencipta laut. Allah tutup itu pintu laut supaya laut tidak boleh naik itu pandai pantai, seashore. Nah, tidak boleh naik itu pantai. Dan bila itu laut lahir, Allah yang bungkus itu laut dengan awan, macam bayi baru lahir dibungkus oleh kain. Cakap pendek, pembacaan pertama memberitahu kita Allah yang mencipta itu laut. Pembacaan pertama dari buku Ayub, buku Ayub, Job. Dan pembacaan pertama memberitahu kita Allah tanya balik Ayub. Sebab Ayub yang tanya Allah, mengapa orang baik ada sengsara? Why does the good man suffer? Mengapa orang yang baik, yang jujur, yang suci ada sengsara? Dan Allah tanya balik Ayub. Allah tanya, siapa kau? Siapa kau tanya kuasa Allah? Siapa kau tanya kebijaksanaan Allah? Mana kau? Kau belum lahir bila Allah mencipta laut. Kau belum lahir. Kau belum lahir. Bila Allah mencipta laut. Bila Allah tutup itu pintu laut supaya laut tidak boleh naik itu pantai, seashore. Mana kau? Kau belum lahir. Bila Allah bungkus, bila itu laut lahir, Allah bungkus itu laut dengan awan. Macam bayi baru lahir dibungkus dalam kain. Mana kau? Kau belum lahir. Cakap pendek, pembacaan pertama memberitahu kita, Allah yang mencipta laut. Mazmur ikut tema pembacaan pertama. Mazmur itu satu lagu, itu orang laut sailor. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah sebab Allah selamat mereka dari laut yang kuat, stormy sea. Sebab Allah selamat mereka dari itu laut yang kuat. Itu Mazmur ada 4 bahagian. Bahagian pertama dan kedua memberitahu kita itu orang laut dalam perahu mereka, karena
Buang di atas langit, jatuh balik. Buang di atas, jatuh balik. Sebab itu angin kuat. Itu laut kuat. Sebab itu mereka takut. Mereka takut. Bahagian ketiga memberitahu kita mereka sembahyang kepada Allah. Selamat mereka. Sebab itu Allah selamat mereka. Allah selamat mereka. Allah kasih itu angin diam. Itu laut tenang. Dan mereka akan selamat. Dan bahagian keempat memberitahu kita, mereka terima kasih Allah sebab Allah selamat mereka. Nah, sebab itu tadi kita jawab 4 kali loh, English. Oh, give thanks to the Lord for His love endures forever. Oh, give thanks to the Lord for His love endures forever. Bahasa Malaysia lain sikit. Terima kasih Allah sebab cinta Dia selama-lamanya. Terima kasih Allah sebab cinta Dia selama-lamanya. Yang terpenting, Mazmur memberitahu kita terpenting, Allah bukan mencipta laut saja. Allah boleh kontrol itu laut. Allah boleh kontrol itu laut. Artinya dia boleh tahan itu laut. Dia boleh tahan itu angin. Dan itu laut dan angin taat dan dengar apa dia suruh. Bahasa Inggeris. God did not only create the sea, but God is in control of the sea. Allah boleh tahan itu laut dan angin. Dan angin dan laut ikut suruh Dia. Ini penting. Pembacaan pertama dan Mazmur penting. Sebab Injil memberitahu kita Jesus Kristus Allah. Bagaimana kita tahu Jesus Kristus Allah? Sebab Jesus Kristus boleh buat satu yang Allah saja boleh buat. Dia boleh kasih tenang itu laut. Dia boleh kasih diam itu angin kuat. Itu Allah saja boleh buat. Sebab itu kita tahu Kristus Allah. Sebab Dia saja boleh buat apa yang Allah saja boleh buat. Jelas. Bagus kau percaya. Jangan dengar iblis. Iblis suruh kita jangan percaya. Injil memberitahu kita itu Jesus dan murid-murid dia dalam satu perahu di laut. Tiba-tiba angin kuat. Tiba-tiba itu laut kuat. Masuk itu perahu. Perahu mau tenggelam. Sebab itu murid-murid dia takut. Kristus masih tidur. Tidur di belakang itu laut. Sebab itu murid dia kasih bangun dia dan mereka teriak. Master. Tuhan, kau tidak peduli kah? Kita mau tenggelam. Master. Tuhan, kau tidak peduli, kita mau tenggelam. Dan bila Kristus bangkit, terus dia kasih itu angin diam. Itu laut tenang. Dan dia marah itu murid. Kau tidak ada iman. Tetapi yang terpenting di akhir Injil. Bila murid-murid tanya. Siapa ini ya? Siapa ini ya? Laut pun taat kepada dia. Angin dan laut pun ikut apa dia suruh. Siapa dia? Angin dan laut pun ikut apa dia suruh dan taat kepada dia. Ini penting.
Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Injil memberitahu kita, dia Allah. Dia Allah. Sebab dia saja boleh buat Allah buat. Dia boleh kasih diam itu laut. Dia boleh kasih tenang itu angin. Itulah dia Allah. Jelas. Injil kabar gembira umum kepada kau. Bagus kau percaya dan diselamatkan. Jangan ikut iblis. Sebab iblis panggil Adam Hawa jangan percaya Allah. Jangan kau ikut iblis. Kau ikut iblis, iblis mau kau mati. Kau mati. Kalau kau mau hidup, mau bangkit, hidup kekal, ikut Kristus. Dengar kabar gembira Injil. Itu saja saya cakap kepada kau. Itu yang terpenting. Lain tidak penting. Yang terpenting, pembacaan kedua memberitahu kita. Ya, Kristus Allah. Tetapi, dia bukan Allah yang perang. He is not a God of war. Dia bukan Allah yang perang. Sungguhpun dia keturunan Daud. Tapi, bukan macam Daud. Daud satu yang perang. Kristus turun keturunan Raja Daud. Dia bukan Allah perang. Sebaliknya, dia Allah damai. Macam Sankti Papa Franciscus cakap loh. Holy war, holy war. Perang suci, perang suci. Sankti Papa Franciscus terus terang. Tidak ada perang suci. Tidak ada. Sebab Allah bukan perang, Allah damai. Sebab itu damai saja suci. Dengarlah. Iblis cakap. Holy war. Perang suci. Mana ada perang suci. Allah damai. Damai saja suci. Jangan dengar iblis. Dengar Allah. Kalau kau mau hidup dan diselamatkan. Pembacaan kedua memberitahu kita. Kristus cinta. Bukan perang, cinta. Dia jadi manusia. Mati untuk manusia. Supaya manusia tidak hidup untuk sendiri, tapi hidup untuk dia. Supaya manusia tidak hidup dalam daging, tapi hidup dalam roh. Semua dalam pembacaan kedua saya cakap. Supaya manusia jadi penciptaan baru dalam dia. Supaya manusia cinta satu sama lain macam dia cinta kita. Supaya manusia cinta dan jaga penciptaan dia. Dan hari ini saya gembira berkongsi dengan kamu dua contoh yang baik. Dua contoh yang baik. Bagaimana manusia cinta satu sama lain macam Kristus cinta manusia. Bagaimana manusia cinta dan jaga penciptaan dia. Saya mau berkongsi kamu dengan dua contoh yang terbaik. 1 minggu lalu, 13 hari minggu yang lalu, saya dengar itu berita Al Jazeera. Dan saya dengar ada kabar gembira. Sebab Al Jazeera memberitahu itu meeting atau summit G7 sudah akhir. Dan mereka buat dua janji. G7 kau tahu, Group of 7. Itu negara USA, Canada, Japan, Germany, France, Italy dan UK. Ini yang negara kaya, industrial dan demokrasi. Dan akhir meeting mereka buat dua janji. Pertama, mereka mau bagi dengan negara miskin 1 bilion COVID-19 vaksin. 1 bilion artinya
1,000 juta vaksin COVID-19 untuk negeri miskin. Kedua, mereka janji tiap-tiap tahun kasih 100 bilion US dollars untuk tolong negara miskin mengatasi masalah global warming, dunia panas, climate change, cuaca ubah. Tolong mereka jaga alam sekitar. Selalu kita dengar negatif, Pak. Negara asing, negara barat secularize, duniawi, secularize. Mereka tidak percaya Allah, tidak percaya agama, tidak percaya gereja. Tapi sekarang saya boleh sharing dengan kabar gembira ini, mereka sudah spiritualize. Bahasa Malaysia tak tahu cakap apa. Mereka ada Roh Kudus, ada ikut suruhan Roh Kudus. Ada suruhan Roh Kudus. Saya masih ingat 4 atau 5 minggu lalu, hari Pentakosta, saya sudah umum kabar gembira. Saya memberitahu kita, Roh Kudus bersatu padu kita dalam cinta dan layan. Dan bila dunia sudah bersatu padu dalam cinta dan layan, dan itu negara negeri kaya akan bagi vaksin untuk negara negeri miskin. Bila Roh Kudus sudah bersatu padu dunia dalam cinta dan layan, itu negara negeri kaya dan negara negeri miskin akan bekerja sama untuk mengatasi masalah global warming, climate change dan jaga alam sekitar. Dan betul-betul hari ini saya boleh sharing dengan kamu kabar gembira. Betul-betul hari ini Roh Kudus ada bersatu padu dunia dalam cinta dan layan, supaya dunia bersatu padu dalam cinta dan layan, supaya negara negeri kaya bagi vaksin COVID-19 dengan negara negeri miskin, supaya negara negeri kaya dan negara negeri miskin bersatu padu untuk mengatasi global warming, dunia panas, mengatasi climate change, cuaca ubah. Tolong negara negeri bersatu padu untuk jaga alam sekitar, jaga penciptaan Allah. Sekarang buat apa? Sembahyang untuk Roh Kudus loh, apa lagi? Itu yang tak penting. Sembahyang untuk Roh Kudus. Apa yang terbaik sembahyang untuk Roh Kudus? Banyak jalan kita sampai banyak lain kita boleh sembahyang untuk Roh Kudus. Tetapi saya terus terang kasih tahu kau, sembahyang yang terpenting untuk minta Roh Kudus, Eucharistia. Mengapa? Sebab Kristus mencipta dan buat Eucharistia untuk kasih kita Roh Kudus. Kristus mati bangkit untuk apa? Untuk kasih kita Roh Kudus. Dan sebab itu, Sankti Papa Benedict XVI memberitahu kita, Eucharistia misa tiap-tiap minggu, Pentakosta kasih kita Roh Kudus. Itulah sekarang kita buat. Kita merayakan Eucharistia, merayakan misa, merayakan Kristus mati bangkit, makan tubuh dia, minum darah dia, dan Kristus sudah bangkit, akan kasih kita Roh Kudus
untuk bersatu padu kita dalam cinta dan layan, supaya kita masih dan selalu tolong orang miskin dan perlu. Tolong orang miskin dan perlu. Dengan itu, saya wish kau a happy and a blessed Sunday. Amen.